Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini kita jumpa lagi di podcast dan ini adalah podcast yang ke-19. Saya mau langsung ngebacain komentar dari teman-teman yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Seperti dari Labata Bugis Buni yang komen di video TV Sony Trinitron PF21P40 mati standby plus playback bunyi. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ada TV gini, gejala mati total. Saya ukur tegangan B+, denyut disertakan suara cit-cit. Tapi kalau saya lepas jalur B+ ke kaki playback normal, 115. Jadi saya tukar playback tapi masih sama, denyut. Kira-kira apanya ya? Suara playback, maksudnya suara cit-cit itu rusak transistor horizontal. Jadi transistor horizontalnya ganti aja. Dan kalau ganti transistor horizontal, sekalian kapasitor dampernya diganti juga. Soalnya kalau nggak diganti kapasitor dampernya, transistor horizontal yang baru Labata Bugis Bone beli tadi, dia bakal putus lagi. Perlu diingat bahwa suara cit 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 pada TV itu karena transistor horizontalnya rusak. Nah, kenapa tegangannya kalau jalur B+ ke kaki playback normal gini. Saya ukur tegangan B+ denyut disertakan suara cit-cit. Tapi kalau dia denyut karena tegangan 115 volt itu jadi berubah-ubah karena transistor horizontalnya rusak. Tapi kalau saya lepas jalur B+ ke kaki playback normal. Ya. Jalur B+ ke kaki playback normal. Jalur B+ ke kaki playback itu kan sama kayak jalur B+ ke kaki transistor horizontal. Jadi apabila salah satu komponen itu rusak, playback atau transistor horizontal, tegangannya bakal berbeda saat kedua kaki itu masih nyambung atau salah satunya dilepas. Udah gitu aja, simple. Coba cari transistor horizontalnya, diganti dengan yang baru, tapi jangan lupa sertakan penggantian kapasitor damper. Kapasitor damper letaknya ada di mana? Kapasitor damper letaknya ada berparalel atau satu jalur dengan kaki kapasitor itu disambung satu jalur dengan kaki kolektor transistor horizontal. Kaki yang satu jalur dengan transistor horizontal itu ada banyak banget. Dan beberapa buah itu sama-sama kapasitornya. Ukurannya beda-beda. Jadi gimana cara untuk menentukan transistor horizontal? Bagaimana untuk menentukan kapasitor damper? Cara untuk menentukannya, pilih yang paling dekat kapasitor itu dengan transistor horizontal. Itu kalau secara fisik kita lihat. Tapi itu nggak menjamin. Yang lebih menjamin untuk lebih benar untuk ngecek mana kapasitor damper, coba cari skemanya dulu. Cari di internet TV Sony Trinitron PF21P40. Download, terus cek di kaki transistor horizontal itu nyambung ke kapasitor. Nah, kapasitor yang dikasih tanda segitiga tanda seru itu adalah kapasitor damper. Nah, itu yang paling gampang. Coba diganti, semoga berhasil ya untuk Labata Bugis Bune. Dan kalau misalnya ini saya tambahin. Jadi transistor horizontal itu kalau kaki kolektor kita lepas atau tiga solderan, ketiga solderan kolektor, emitor dan basis di transistor horizontal itu kita lepas, cek dulu tegangannya 115 normal apa enggak. Kalau normal berarti memang benar transistor horizontalnya rusak. Kalau kita pasang, ya karena dia rusak ya, dimasukin setrum, akhirnya dia nggak normal, mempengaruhi ke rangkaian yang lain. Akhirnya dia tegangannya drop gitu. Drop terus naik lagi, drop lagi, naik lagi, drop lagi, naik lagi itu. Itu jangan sering-sering dihidupkan kalau kondisi kayak gitu ya, karena itu bahaya. Bisa merusak komponen-komponen yang lain.
Semoga bermanfaat ya, semoga bisa sembuh TV-nya untuk Labata Bugis Bone. Thanks udah gabung di Teknisi Digital Channel. Dan ada sebuah komentar dari Valentina Abadiah. Cara membuat adaptor tanpa trafo 220 volt AC ke 12 volt DC. Mas, aku bikin kok nggak nyampe 12 volt, hanya 8,5 volt. Valentina Abadiah ini cowok apa cewek ya? Mas, aku bikin kok nggak nyampe 12 volt, hanya 8,5 volt. Mungkin jalur rangkaiannya salah. Atau mungkin ini bisa jadi ding. Bisa jadi jalur rangkaian yang dirangkai itu salah. Atau bisa jadi IC 7812 itu salah pasang. Mungkin Valentina Abadiah pasangnya yang 7808. Jadi hasilnya 8 volt. Tapi kok 8,5 volt? Kalau IC itu saya nggak pernah jumpai kalau misalnya penggantian. Maksudnya saya nggak pernah jumpai kalau misalnya IC 7812, 7805, 7808, 7809 atau 78R05, 78R012. Saya nggak pernah menjumpai tegangannya selisih. Dia pasti presisi. Itu 99% pasti presisi. Outputnya sebesar sesuai sama IC yang kita pasang. Misalnya 7808 outputnya 8 volt. Itu persis 0,00. Atau mungkin agak selisih dikit lah. Kalau misalnya ngecek, coba aja ceknya pakai avometer digital supaya lebih presisi. Kalau diceknya pakai avometer analog, pastikan dulu kalibrasinya benar. Artinya garis avometer analog itu kita kalibrasi pas di posisi 0. Jangan sampai selisih, karena kalau dia selisih, waktu kita buat ngukur, dia bakal salah yang dibacanya gitu. Dari 12 volt bisa jadi 8,5 volt. Mungkin itu salah satu kenapa Valentina Abadiah bikin rangkaian yang sama seperti yang saya bikin, tapi tegangannya jadi 8,5 volt. Cek dulu avometernya, kalibrasi dulu. Kalau bisa pakai avometer digital, jangan pakai yang analog kalau untuk ngecek tegangan itu supaya presisi. Terus cek dulu rangkaiannya sesuai sama gambar skema yang saya kasih di deskripsi. Terus jangan salah pasang IC 7812. Harus pilih IC 7812. Gitu. Ya, beres ya. Terus apa lagi? Kalau salah rangkai kayaknya enggak deh. Maksudnya gini, kalau salah masang resistor itu enggak ngaruh ke tegangan, karena resistor hanya mengurangi arus listrik, bukan mengurangi tegangan. Jadi untuk mengurangi tegangan itu IC 7812 itulah tugasnya. Karena tegangan AC yang masuk ke dioda IN4007 itu masih tetap 220 volt, cuman dia DC. Gitu ya, dia DC 220 volt. Nah, dia kemudian agak-agak gini. Dia masuk arus listrik 220 volt itu masuk ke resistor 1 mega ohm dulu, terus arusnya kan dikecilkan ya 220 volt. Kemudian tegangan AC yang kecil tadi dirubah menjadi arus AC yang kecil tadi. Arus AC yang kecil dan tegangan yang 220 volt AC itu dirubah ke DC menggunakan dioda kiprok IN4007. Nah, tegangan yang keluar itu masih tetap 220 volt. Nah, arus yang kecil dan tegangan yang besar itu dikondisikan supaya 12 volt, supaya jadi 12 volt menggunakan IC 7812. Jadi arus yang 220 volt AC 0, sekian ampere itu dirubah menjadi 12 volt, outputnya
menggunakan IC7812. Itu ya, semoga bermanfaat untuk Valentina Abadiah. Kemudian ada Yudi Maldi di video cara memperbaiki rice cooker Sharp KS N18MG sekian-sekian. Terima kasih Bang, ternyata kerusakan rice cookernya bisa teratasi berkat tutorialnya. Sama-sama. Semoga bisa masak nasi dengan aman lagi ya. Gak perlu beli rice cooker baru, karena masih bisa diperbaiki. Terus ada lagi dari Ali Nur Safik Wibawa di video cara memperbaiki jam dinding sering sering mati padahal baterai baru. Setting jam paling jos, jam yang rusak jadi tambah rusak. Tak kasih jempol kebalik karena ini setting jam yang paling berantakan. Aduh. Ini kalau misalnya Ali Nur Safik memang coba cara yang saya tunjukin di video ini video saya bikin real tanpa hoax, jadi memang gitu, nggak bakal rusak gitu, nggak bakal rusak kok. Dan udah banyak juga kok yang nyoba dan berhasil dan berkomentar di kolom komentar, coba aja dicek. Terus ada dari MM Audio di video cara memperbaiki TV Toshiba Bomba 29 in. Bos, aku punya TV sama kendala lampu LED-nya berkedip merah hijau, terus TV nggak mau nyala. Bos, aku punya TV sama kendala lampu LED-nya berkedip merah hijau terus TV nggak mau nyala. Jadi TV-nya protek, merah hijau. Itu seperti TV yang dalam keadaan standby, terus dia mau on tapi nggak kuat, dia mati lagi. Standby, on, tuh nggak kuat, dia mati lagi. Yang jelas cek dulu bagian regulator, pastikan bagian regulator itu dalam keadaan yang baik-baik aja. Cek dulu tegangan-tegangan output yang keluar dari kumparan primer dari trafo intivarit. Sekunder ding. Cek dulu tegangan output dari kumparan sekunder di trafo intivarit yang ada elko-nya. Pastikan di kaki elko itu ada tegangan yang dibutuhkan, misalnya tegangan 115 volt, tegangan 180 volt, tegangan 12 volt, tegangan 24 volt, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya yang pertama gini aja deh, cek dulu tegangan 115 volt yang keluar dari kaki elko yang nyambung di output kaki trafo intivarit bagian sekunder. Kalau misalnya ada, coba nanti komen lagi di bawah. Semoga bisa saya pandu dari jauh ya. Baiklah ya, pemirsa, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Semoga perangkat-perangkat elektroniknya bisa diperbaiki sendiri. Tapi saya sarankan jangan memperbaiki peralatan elektronik sendiri kalau misalnya pemirsa nggak punya basic di bidang elektronik, karena listrik itu bahaya, setrum itu bahaya. Because listrik will kill you. Kalau misalnya pemirsa nggak kompeten di bidang itu. Terima kasih untuk MM Audio, Ali Nur Safik Wibawa, Yudi Maldi, Valentina Abadiah, terus Labata Bugismone. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.